Warrior, saat ini kita sudah berada di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dan berada di samping saya ada Bapak Mubarok selaku konselor pendidikan di Kedutaan Besar Malaysia. Halo Bapak. Halo, hai. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Kabar baik, Alhamdulillah. Caca gimana? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah. Oke, kali ini bersama beliau kita akan podcast atau bercengkrama langsung nih di acara Lumpia X Embassy dari Kejar Mimpi Semarang yang tentunya dinaungi Kejar Mimpi by CIMB Niaga. Mau tahu gimana topik keseruannya? Jangan lupa stay tune. Halo Dream Warrior, kali ini selamat datang dulu deh ya di Lumpia ke-18. Ngomongin masalah lumpia apa sih gitu kan? Sebenarnya kalau orang ngebayangin kayaknya lumpia suatu makanan dari Semarang. Tapi sebenarnya pada hari ini kita nggak bahas masalah makanan, tapi masalah lungguh bagi pengalaman lan ilmu songko ahli nih. Oke, sebelum itu kayaknya sebelum lebih jauh belum kenalan lah ya. Kita kenalan dulu, perkenalkan nama saya Nisha Rizky, but you can call me Caca because it's so cutie. Karena itu juga warm buat saya ketika saya dipanggil Caca, seperti itu. Dan selanjutnya, kalau tadi sempat sih ya notice masalah kejar mimpi. Apa sih kejar mimpi? Kayaknya beberapa orang belum tahu, parah sih. Nah sebenarnya komunitas kejar mimpi adalah komunitas atau sebuah youth movement yang diinisiasi oleh CIMB Niaga sejak tahun 2017. Dan dirancang dengan tujuan untuk menginspirasi Indonesia, generasi muda khususnya untuk berani melangkah dalam mengejar mimpinya. Nah, komunitas Kejar Mimpi sendiri sebenarnya sudah menyebar nih di beberapa kota, di 35 kota dengan memberikan dampak positif bagi lebih dari 146.000 orang di Indonesia dengan ribuan program yang sudah diaktifasi, yang juga memfasilitasi pengembangan diri, kemudian meningkatkan pendidikan, dan memecahkan masalah masyarakat nih melalui kegiatan volunteering. Baik, komunitas Kejar Mimpi sendiri selalu memberikan kontribusi nyata yang berdampak positif serta masif dan juga luas. Oke, kali ini karena special edition ya kita berada di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Oke, lanjut aja kita ke perkenalan karena di samping saya sudah duduk ini ya Bapak Muhammad Mubarok selaku konselor pendidikan di Kedutaan Besar Malaysia. Oke, halo Bapak. Halo Caca. Oke, halo, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kabar baik. Caca gimana? Sehat? Alhamdulillah baik juga. Mungkin kita bisa sapa dulu. Halo Dream Warrior. Halo di Warrior Ya, Dream Warrior. Oke. Baik. Nah, Bapak bisa menceritakan sedikit nih Bapak. Bapak itu di sini atau di Kedutaan Besar itu sebagai apa dan tugasnya seperti apa seperti itu Pak? Baik, terima kasih Caca. Seperti yang Caca perkenalkan tadi, nama saya Muhammad Mubarak Syamsuddin dan saya selaku penasihat pendidikan ataupun education counselor di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Jadi peran kita di sini sesuai dengan jawatannya pendidikan, kita memfokuskan ke arah pendidikan. So kerjasama pendidikan antara pemerintah Indonesia dan kerajaan Malaysia itu yang kita jembatani, termasuklah juga antara institusi kedua-dua negara. Oke, baik. Tadi perkenalan singkat dari Bapak Mubarak nih ya. Dan tentunya kayaknya kita langsung nggak lama-lama ya. Kalau tadi kan kita udah perkenalan Bapak. Sekarang kita mungkin akan menuju ke question and answer gitu Bapak. Wow, okay. Siap apa enggak nih Pak? Siap ya Pak? Siap. Harus siap ya? Harus siap. Oke, harus siap. Oke, dengan question pertama nih ya, atau pertanyaan pertama. Boleh dijelaskan secara singkat nih mengenai gambaran umum tentang peran Kedutaan Besar Malaysia, baik fungsinya untuk warga negara Malaysia maupun warga negara Indonesia. Okey. Baik. So Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ni tertubuh semenjak merdekanya Malaysia, iaitu 1957. Dan di gedung ini sekitar 1963 gitu. Sebelum ni di Imam Bonjol. Okey, so peran Kedutaan Besar Malaysia Jakarta ada dua yang utama. Yang pertamanya adalah kita merupakan wakil kerajaan Malaysia untuk menjembatani hubungan bilateral antara kerajaan Malaysia dengan pemerintah Indonesia. Okey. Yang keduanya sudah pasti dengan adanya Kedutaan Besar Malaysia di negara host ataupun di Indonesia, sudah pasti kita cakna
kita menjaga kepentingan rakyat Malaysia yang ada di Indonesia. Okay. Selain dua peran utama itu tadi, ada juga peran-peran lain yang dijalankan oleh Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Sebagai contoh sedikit yang saya boleh ambil, sekiranya ada perkahwinan antara kedua-dua, mungkin mempelainya satu dari Indonesia, satu di Malaysia. So untuk pendaftarannya diuruskan di kedutaan. Selain daripada itu, urusan konsular untuk membuat visa, mungkin ada daripada Indonesia yang hendak bekerja ataupun belajar di Malaysia. Jadi kita mengurus ataupun memproses visanya di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Itu antara contohnya lah. Contohnya ya, Bapak ya. Oke. Nah, tadi kan secara umumnya nih, kalau misalnya peran dalam bidang pendidikannya sendiri seperti apa, Bapak? Okey, so kita fokusnya ke arah pendidikan ya. Okey, betul sekali. So di bahagian pendidikan ini kita ada tiga fungsi utama. Yang pertama adalah kita menjembatani kerjasama bilateral pendidikan antara G2G ataupun I2I kedua-dua negara. Ini seperti contohnya kerjasama penyelidikan, joint seminar, joint publication, juga mobility ataupun exchange program, macam sebagai contoh pertukaran dosen, pertukaran mahasiswa dan sebagainya. Yang kedua, kita mempromosikan pendidikan ke Malaysia. Kita mempromosikan Malaysia sebagai satu hub pendidikan antarabangsa. Jadi kita mewar-warkan ataupun mensebarluaskan informasi untuk ayo kuliah di Malaysia. Untuk lebih ramai lagi mahasiswa Indonesia untuk berkuliah di Malaysia. Dan yang terakhir, ya Caca, yang terakhir peran utama kita di sini, kita ada sekitar sekarang ini dah menurun ya, daripada 6,000 pada tahun 2017, 2018 5,000 dan semakin menyusut disebabkan pandemik dan sebagainya. Sekarang kita ada 1,414 pelajar Malaysia di Indonesia. 1,400 ya. Jadi pelajar ataupun mahasiswa Malaysia di Indonesia ni juga kita mengambil berat, kita menjaga kebajikan mereka. Itu tiga peranan utama bahagian pendidikan di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta. Tiga peran utama ya Bapak ya. Lanjutnya ini kerjasama ini sebenarnya mencakup pendidikan di jenjang apa saja itu Bapak? Okey. Kalau di bahagian pendidikan yang kita kita namakan sebagai Education Malaysia Indonesia ini, kita tidak mengira jenjang pendidikan sama ada peringkat sekolah ataupun peringkat perguruan tinggi. Dan sudah pasti kita merupakan perwakilan daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Yang mana fokus utama kita adalah lebih kepada pengajian tinggi ataupun di sini tidak panggil pengajian ya, pendidikan tinggi. Tetapi sekiranya ada bantuan yang diperlukan di peringkat sekolah, contohnya ingin melakukan mobility program antara sekolah dengan sekolah ataupun ingin berurusan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi Education Malaysia Indonesia akan bantu. So maknanya kalau di jenjang ini sama ada di peringkat dasar ataupun di peringkat TK sekalipun sekiranya ada, sehinggalah ke pendidikan tinggi, kalau ada bantuan yang perlu kita bantu, kita akan salurkan. Oke, itu Dim Warrior. Jadi asik banget ya. Dari bidang pendidikan yang ada di Kedutaan Besar Malaysia bisa membantu nih sebagai jembatan untuk Dim Warrior yang ingin ke Malaysia seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak, boleh ya? Boleh. Oke, nomor 2 atau pertanyaan kedua adalah apa saja peluang pendidikan yang bisa dieksplor baik secara formal maupun non formal? Baik, okey. Kalau secara formal itu yang giat kita lakukan promosi. Secara formalnya untuk melanjut studi di Malaysia dari peringkat S1 sehingga S3 amat cerah peluangnya. So prosedurnya nanti mungkin saya boleh terangkan kemudian. Itu daripada segi formalnya. Selain daripada itu, secara non formalnya ada juga program-program atau aktiviti yang dijalankan
Tetapi ianya harus terlebih dahulu dengan kerjasama ataupun perjanjian strategi antara kedua-dua negara ataupun institusi. Harus ada MOU antara institusi terlebih dahulu. Kemudian mungkin boleh diadakan aktiviti seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, ataupun kita boleh jalankan joint seminar. Ataupun melalui sekiranya kedua-dua institusi ini sudah ada kerjasama, mungkin komunitas ataupun persatuan mahasiswa di kedua-dua institusi boleh bekerjasama dalam menjalankan aktiviti dalam sebarang bentuk aktiviti, leadership program untuk strengthen your soft skills, public speaking dan sebagainya. Oke, jadi bisa ya Bapak ya untuk ke arah situ nih. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya di nomor 3 nih Bapak. Dalam proses mengejar mimpi, kan kita tidak hanya dengan pendidikan formal dan non formal saja, tetapi juga harus mengedepankan emotional quotient atau EQ ya. Nah, seperti apa sih yang harusnya dikembangkan Bapak? Okey, EQ ni saya amat setuju. Selain daripada mahasiswa mengejar sertifikatnya untuk S1 ataupun S2 sampai ke S3, mereka juga harus ada soft skill. Yang mana soft skill ini harus digilap, diperkukuhkan, diperkuatkan kerana soft skill ni amat penting untuk digunakan di alam pekerjaan. Kerana mahasiswa-mahasiswa ini bila tamat kuliah, majikan tidak akan mengambil pekerja hanya bergantung kepada sertifikat. Mereka akan melihat daripada segi kemahiran apa yang Caca ada sebagai contoh. Mungkin daripada segi public speakingnya bagus, Englishnya bagus, ada ciri-ciri kepimpinan, leadership ya. Secara kasarnya lagi mungkin tahan banting gitu kan. Itu antara skill-skill tambahan yang harus dipupuk supaya mahasiswa-mahasiswa ini kalis masa depan mereka keluar habisnya tamat perkuliahan, masuk ke alam pekerjaan, mereka boleh berdaya saing. Jadi EQ ni saya amat setuju sebab pandemik ni Caca, bila kita tengok kita juga ada beberapa kes mahasiswa di Malaysia, di Indonesia ini disebabkan oleh pandemik, ramai yang stres ramai yang berhenti di separuh jalan. Ada yang sampai putus harapan, sampai putus asa untuk hidup. Jadi itu amat bahaya. Jadi apa yang kita buat di bahagian pendidikan, selain daripada formal and informal education, kita juga menjalankan kayak motivation program untuk rohani mereka, supaya mereka rohani dan mental mereka bersedia menghadapi cabaran masa depan. Lebih terbentuk ya, lebih siap gitu. Istilahnya seperti itu ya Bapak ya. Oke, itu tadi kan mengenai mengenai EQ ya Bapak ya, atau emotional quotient itu sendiri. Nah, selanjutnya kita di pertanyaan nomor 4 nih Bapak, mengenai lebih lanjutnya, karena organisasi kepemudaan seperti komunitas Kejar Mimpi kan sangat aktif nih di Indonesia. Nah, apakah ada komunitas Malaysia yang berbasis pendidikan yang berada di Indonesia dan yang dapat diajak bekerja sama Bapak? Yang berada di Indonesia? Iya, yang berada di Indonesia yang bisa kita ajak collaboration. Baik. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada kurang lebih 1,414 pelajar yang dulunya sehingga ke 6,000 pelajar. Hampir 6,000 atau lebih dari 6,000 lebih. 6,000 lebih, wow. Tapi sekarang dah menyusut. Itu menyusut jadi yang di sini harus tengok gimana harus mempromosikan pula untuk ke Indonesia gitu kan. Oke. Jadi dengan adanya mahasiswa ini, secara otomatisnya terbentuklah komunitas. Jadi kita ada Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia. PKPMI. PKPMI ya. Kita ada PKPMI pusat dan juga 17 cabang di setiap provins. Tak setiap provins lah. Yang mana provinsinya ada mahasiswa Malaysia.
Di situ kita akan wujudkan PKPMI. PKPM. Yang mana PKPMI ini tujuannya adalah yang pertama supaya kita dapat menyatukan pelajar-pelajar Malaysia yang berada di luar negara ni. So mereka jauh daripada keluarga. Jadi kita nak mereka ada satu platform untuk mereka bersatu. Yang kedua, kita nak platform ini digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Supaya berbalik kepada EQ tadi, supaya pelajar ini tidak terlalu stres, fokus terhadap study, tetapi ada juga aktivitas-aktivitas yang boleh mereka jalankan. Sama ada berbentuk yang seperti ada forum, ada seminar, ada juga berbentuk sukan, berbentuk riadah, seperti trekking. Pernah juga kita buat pertandingan go-kart dan sebagainya. Bagi orang kata apa, supaya mereka release stres mereka di sini, tidak terlalu tegang di sini. Jadi selain daripada itu, platform ini juga kita gunakan untuk menggilap polish para pelajar ini daripada segi kepimpinannya, daripada segi tanggungjawabnya, berbalik kepada public speaking, communication skill dan sebagainya tadi. Juga kita jalankan aktiviti-aktiviti corporate social responsibility CSR program, yang mana kita menghulurkan bantuan yang kita namakan sebagai Malaysia Peduli, kepada yang needed, orang-orang yang diperlukan di sinilah. Ada contoh aktiviti nggak sih Pak dari Malaysia Peduli itu yang mungkin sudah pernah dijalani? Okey, yang terbaru kita jalankan di Pulau Tidong. Di Pulau Tidong, Kepulauan Seribu. Yang mana aktivitinya adalah kita menghulurkan sembako kepada yang memerlukan. Selain itu, kita menggunakan kepakaran mahasiswa kita yang ada di sini, yang kebanyakannya di bidang kedoktoran dan pergigian, yang mana kita menjalankan pemeriksaan kesihatan kepada penduduk setempat di Pulau Tidong, termasuklah dengan pemeriksaan gigi. Okey. Selain daripada itu, kita juga ada mahasiswa yang di bidang pengajian Islam. Pengajian Islam ni banyak cabangnya. Ada yang perbandingan mazhab, usuluddin, syariah, motivasi dan sebagainya. Jadi kita gunakan kepakaran mereka, kita memberi motivasi kepada anak-anak pulau ini supaya mereka mempunyai mimpi dan mereka mengejar mimpi. Tidak hanya tertumpu di pulau mereka. Maka kita harapkan satu hari nanti mereka akan keluar dan lebih berjaya dan membangunkan pulau tersebut. Okey, jadi ada tujuan akhir atau goals-nya ya Bapak ya? Okey, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang mengenai ini ya, komunitas yang mungkin berbasis pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu ya Bapak, yang dari Malaysia dan berada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana nih tentang peluang studi di Malaysia. Okey, sebelum itu saya nak tambah sikit lah. Kita selain daripada persatuan pelajar yang di Indonesia yang kita ada, kita juga ada persatuan yang di Malaysia. Persatuan di Malaysia juga. Yang hampir mirip seperti komunitas Kejar Mimpi. Yang mana kita ada Yayasan Sukarelawan Siswa. Yang itu diselia oleh Kementerian Pengajian Tinggi sendiri. Kemudian kita ada satu komunitas NGO yang kita panggil GPMS, Gabungan Pelajar Gabungan Pelajar Malaysia Semenanjung. Dan itu NGO. Dan kita juga ada lagi satu Majlis Belia Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan, yang mana komunitas-komunitas ini bergerak sama seperti komunitas Kejar Mimpi, yang mana untuk strengthen our youth lah daripada pelbagai aspek. So mungkin saya amat harap mungkin komunitas Kejar Mimpi dapat bekerjasama dengan komunitas yang saya sebutkan tadi, sama ada di Malaysia juga dengan PKPMI yang berada di Indonesia. Okey, semoga bisa bekerja sama ya Bapak. InsyaAllah. Okey, baik. Kalau tadi kan sedikit tambahan mengenai komunitas itu ya Bapak. Nah kita lanjut masih mengenai tentang peluang studi di Malaysia nih Bapak. Mungkin mengenai sistem,
atau kurikulum pembelajarannya gitu. Karena kita topiknya pendidikan ya, kita Ya. akan mengerucut nih sekarang. Kalau Ya. tadi kita ngobrolin masalah yang di luar pendidikan Soal dulu, dunia itu. oke kan, yang mendukung, bukan di luar tapi lebih ke yang mendukung ya, mendukung dari pendidikan itu sendiri. Dan sekarang kita mulai mengerucut ke masalah pendidikan itu, salah satunya peluang studi di Malaysia. Seperti Okey. itu. Baik, untuk peluang studi di Malaysia seperti yang saya maklumkan tadi, kita amat terbuka dan peluangnya amat cerah. Oke. Kerana antara tujuan Education Malaysia Indonesia di sini adalah kita mempromosikan pendidikan ke Iya, Malaysia. Jadi kalau Caca lihat tadi ya, di gedung kedutaan ini, di tembok-temboknya ada banyak billboard ya, ayo kuliah di Malaysia. Ayo kuliah di Malaysia, betul. Jadi daripada segi peluang amat cerah, daripada segi kurikulumnya juga enggak jauh bedanya dengan nggak jauh beda ya, Bapak? dengan UK ataupun US ataupun bahkan di Indonesia. Oke. Untuk perguruan tingginya. Kalau untuk sekolah ya, sekolah dasar, SMP atau SMA mungkin ada sedikit perbezaan ya, perbezaan. Tetapi kalau di perguruan tinggi, sistemnya lebih kurang mirip lah. Sebab kita kan mengejar world ranking. Oke, world Dan harusnya kita harus mengikut standard dunia ya. standard dunia. Yang mana kurikulumnya ataupun silibusnya hampir sama, di mana-mana negara pun. Oke. Jadi ada persamaan sistem pendidikan di Indonesia ya Pak? maupun di Yes, Malaysia? cuma mungkin. Tapi saya lihat Indonesia juga sudah ke arah itu ya. Oke. Which is penggunaan bahasa pengantar untuk pengajaran dan pembelajaran adalah dalam bahasa Inggeris. Oke, betul. Dan saya lihat di Indonesia juga sudah ke arah itu, yang mana perlahan-perlahan setiap fakultas sudah beralih ke bahasa Inggeris Ya, betul. supaya lebih ramai pelajar antarabangsa ataupun international student dapat mereka ambil untuk mengikuti kuliah di universitas masing-masing. Lebih lanjutnya nih Bapak, Caca tuh pengen tahu sih sebenarnya peluang beasiswa nih yang mungkin biar kita para Dream Warrior ini bisa melanjutkan studinya ke Malaysia. Peluang beasiswa apa saja sih Bapak? Mungkin. Okey. Untuk peluang beasiswa, saya akuilah yang Malaysia ni enggak semewah dulu ya. Oke. Kalau dahulu beasiswanya banyak ya. Oh, Banyak. Tapi sekarang juga ada, cuma mungkin kuotanya tidak sebanyak dulu. Kita ada yang kita panggil Malaysian International Scholarship, MIS, yang saban tahun kita buka ya permohonan sekitar bulan April, bulan Mei gitu. Jadi kita akan bila Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan iklan untuk permohonan beasiswa, mereka akan panjangkan ke bahagian pendidikan di kedutaan. Jadi apa yang bahagian pendidikan di kedutaan buat adalah kita bekerjasama dengan Kemendikbud untuk mohon bantuan mereka untuk mensebarluaskan beasiswa ini. So kebiasaannya mereka akan upkan di portal mereka. Di portal Kemendikbud akan diwar-warkan, akan dihebahkan mengenai Malaysia International Scholarship ini. Jadi selepas dihebahkan, bakal mahasiswa yang berminat untuk bermohon boleh mohon dan harus mendapat endorsement dengan Kemendikbud. Jadi kita serahkan tanggungjawab, bukan tanggungjawab lah, kita serahkan sedikit peran, peran ya, kepada Kemendikbud untuk endorse yang pelajar ini layak untuk memohon beasiswa ataupun layak untuk melanjutkan kuliah. Okey? Sebab mungkin kita juga kurang arif mengenai sistem persekolahan di sini, result-nya dan sebagainya. Disebabkan itu kita serahkan kepada Kemendikbud untuk endorse. So bila Kemendikbud dah endorse, permohonan ini yang telah disahkan oleh Kemendikbud, kita akan hantarkan kepada KPT dan KPT akan membuat saringan untuk pemilihan beasiswa. Seperti yang saya cakapkan tadi, kotanya tidaklah terlalu banyak, tetapi setiap tahun ada. Setiap tahun ada? Ya. Sekitar berapa itu Bapak setiap tahunnya? Kalau Indonesia sendiri, sebab kita open kepada banyak negara ya. Jadi ini saya rasa lah ya. Sekitar 20 ke 30 seat untuk sesuatu negara tersebut. Okey. Tetapi selain daripada beasiswa daripada kementerian ya, kita juga ada beasiswa daripada perguruan tinggi sendiri. Okey.
Yang mana biasanya kita namakan sebagai partial scholarship. Partial scholarship. So bila namanya partial, maknanya enggak full lah. Enggak full gitu. Dia kayak discounted rate untuk pelajar sambung di situ. Itu bergantung kepada universitas masing-masing dan bergantung kepada result ataupun nilai rapor pelajar tersebut. So semakin bagus nilai raportnya, jadi semakin besar dia punya partial beasiswa tersebut. So mungkin sekitar 20% ke 30% diskaun, bahkan sehingga 50% diskaun. Kalau 50% lumayan banget ya, Pak. Ya. Tapi itu harus ke universitas masing-masing. Universitas masing-masing ya. Yes, Oke, yes. dengan ketentuannya masing-masing juga seperti itu ya aturan. Benar. Nah, di Marior nih kalau misalnya pengen info lebih lanjut karena kan juga dapat bantuan dari Kemendikbud untuk mempromosikan seperti itu ya. Betul. Oke, jadi bisa dilihat juga di Kemendikbud maupun di portalnya Kedutaan Yes. Besar Jadi Malaysia sekitar seperti bulan itu. 4, bulan 5 sering-seringlah berkunjung ke portal Oh, gitu. portal Kemendikbud dan juga website, bukan website, kita tak ada website, kita ada social media, Social media. Facebook dan Instagram Education Malaysia Indonesia. Oke, Nanti Education kita akan Malaysia hebahkan. Indonesia ya. Yes. Oke, jadi kalau main IG jangan cuma mainan Instagram aja ya. Kita bisa cari Yes. informasi juga di Yes. Marior nih, di mana bisa pengen beasiswa di sana, langsung aja buka Education Malaysia Indonesia. Indonesia. Kalau Oke. di IG kita ada dua. Ada dua? Education Oke. Malaysia Indonesia dan Ayo Kuliah di Malaysia. Ayo kuliah di Yes. Malaysia itu. Oke, dua-duanya sama-sama Yes. di Education Malaysia Indonesia ini general. general. So kita ada yang kolaborasi, program-program kolaborasi dalam itu juga. Tapi untuk Ayo Kuliah di Malaysia ni spesifik untuk promosi saja Oh, untuk promosinya. Yes. Oke, melalui Ayo Kuliah di Malaysia. di Malaysia itu. Yes. Jadi dua-duanya juga dipegang sama EMI, Education EMI. Malaysia Oke, Indonesia. oke. Cukup menarik juga ya Bapak ya. Terus apa saja sih Pak yang dinilai nih saat proses penerimaan beasiswa nih? Okey. So selain daripada beasiswa secara umum lah, Secara umum? proses macam mana memohon ke Malaysia ya. Oh. Okay. So sekarang ni dah enggak ada UN kan, ujian nasional Iya, dah enggak ada. Jadi yang dilihat sekarang ni adalah nilai rapor. Nilai raportnya ya? Okey. So nilai raport yang dilihat sepanjang 5 semester. Oh, sepanjang 5 semester. Okey, rata-ratanya markah ataupun resultnya 80 ke atas lah. 80 ke atas, cukup tinggi ya Bapak. Ini di Marian udah harus belajar bener-bener juga ini karena 80 So ke atas nilai ya. rapornya Oke. rata-ratanya 80-an. Okey. Kemudian mereka juga harus ada persyaratan bahasa Inggeris. Oke, bahasa Inggris. Sama ada TOEFL ataupun IELTS. Dan ada satu lagi milik Malaysia milik yang Malaysia. kita panggil MUET, Malaysia University English Test. Oke, MUET. muat. MUET ini kebiasaannya kita buat di Malaysia. Oke. Tetapi khusus untuk Indonesia, kita bawakan MUET itu ke Indonesia. Khusus untuk Indonesia? Yes. Wow, Jadi spesial sekali ya Indonesia jadi Pak. Sebab selain daripada IELTS, selain daripada TOEFL, jadi bagi mempromosikan Malaysia, kadang mungkin kosnya agak tinggi ya, IELTS, TOEFL ya. Dan Englishnya lebih ke Europe, ke US ya. Betul. Jadi mungkin agak sukar untuk lulus ya. Iya, betul. Jadi kita bukan kata MUET ini mudah. Oke. Tapi MUET ini kita telah resepinya adalah resepi Asia. Oh. Jadi contohnya kita juga ada speaking, kita ada listening, kita ada reading dan writing ya. Ya, So listening ya. listening. Kalau MUET itu esennya tu esen Asia ya, mungkin mudah difahami. Mudah, ya. oke, mudah diterima Berbanding ya. TOEFL Betul. dan IELTS itu yang native tongue yang bercakap. Jadi susah untuk apa tu yang calonnya tu memahami ya. Betul. Jadi disebabkan itu kita bawakan MUET ke sini. Oke. Malaysian University English Test, tetapi kita tidaklah sering bawa ke sini. Seperti tahun lalu kita buat 2 kali. 2 kali. 2 kali Dalam 1 tahun 2 kali. Yes, di Lombok sekali, di Jakarta sekali. Di Jakarta juga. Okey, kenapa kita buat di Lombok? Kerana kita ada MOU ya MOU, dengan okey. pemerintah Pemerintah daerah. NTB ya, Nusa pemerintah Tenggara NTB, Barat. Beasiswa NTB
penerima beasiswa NTB dikirimkan ke Malaysia, belajar di Malaysia. Belajar di Malaysia. Jadi persyaratannya harus ada bahasa Inggeris. Oke, harus ada bahasa Inggris. Jadi kita buat MUAT itu di Lombok. Oke. Jadi penerima beasiswa ini ambil MUAT di Lombok, lulus, baru berangkat ke Malaysia. Oke. Apakah kalau misalnya Dream Warrior ini udah menjalani tes yang MUAT itu harus tetap pakai TOEFL atau tidak, Bapak? Tak perlu. Kalau udah ada TOEFL, sudah tak perlu IELTS, tak perlu MUAT. Oh, tak perlu MUAT. Salah satu sahaja. Kalau TOEFL, IBT. TOEFL IBT, which is markahnya adalah 550. 550. Okay, Kalau satu lagi apa? IELTS. IELTS minimum skornya adalah 5,5. 5,5. Okey. Manakala MUAT pula band 4 ataupun band 3. Jadi yang tadi yang saya sebutkan markah setiap satu ini adalah secara rata-rata ya. Oh, rata-ratanya. Sebab dia bergantung kepada prodi juga, program studi. So ada program studi yang perlukan markah English yang lebih tinggi. Okay, science like that. Yes. Yeah, science. Ada juga program studi yang tidak memerlukan bahasa Inggeris. Oh. Seperti ijazah bahasa Melayu. Oh, okey. Kan? Okey. Kalau you ambil ijazah bahasa, kenapa kamu harus ada bahasa Inggeris? Betul, gitu kan? betul. So dia bergantung kepada prodi. Okey, tergantung prodi yang diambil seperti itu ya, Bapak. Okey. Jadi persyaratannya tadi rapor 5 semester ya, 80, and then bahasa Inggeris, sijil kompetensi bahasa Inggeris. Sering-seringlah lihat social media kita. Yeah. Nanti kalau ada kita buat MUAT di Jakarta, so daftarlah. Daftarlah kerana saya yakin peluang untuk lulus tu lebih mudah lah, lebih besar lebih besar ya kalau MUAT tadi ya. Dan jangka hayatnya ya, Caca lupa saya nak sebutkan. Kalau IELTS dengan TOEFL itu tak salah saya 2 tahun ya, valid for 2 years kan. Tapi untuk MUAT 4 tahun. 4 tahun. Wow, 4 tahun. Jadi kalau yang ambil S2 contohnya, S2 biasanya hanya 2 tahun kan? 2 tahun, betul. Jadi bila mau lanjut ke S3, tak perlu ambil lagi MUAT. MUAT ataupun sebarang English kompetensi. You sudah ada MUAT tu masih boleh pakai sehingga 4 tahun. Itu antara kelebihan MUAT lah. Jadi sekali tes tapi bisa 4 tahun langsung ya. Yes. Jadi biasanya kan kalau TOEFL emang 2 tahun seperti itu ya, Bapak. Oke, kalau tadi kan masalah MUAT ya, Pak. Dan selanjutnya boleh dijelasin nggak sih, Pak? Kalau tadi kan kayak persyaratan umumnya nih. Nah, sekarang teknisnya nih, Pak. Teknikalnya, secara teknikal mengenai yang harus dijalani ketika memang ingin benar-benar studi di Malaysia. Apa sih yang harus pertama kali kita kerjakan gitu? Oke, gitu. Yang tadi itu adalah yang persyaratan. Asas ya. Harus ada rapor, harus ada kompetensi bahasa Inggeris. Kompetensi bahasa Inggris, betul. Yang seterusnya para pelajar ni harus sudah aim. Harus sudah ada sasaran ya. Sasaran. Kemana universitas mereka ni? Okey. Apa prodi yang hendak diikuti dan universitas mana yang mereka minat ini? Okey. Kemudian kalau mereka masih belum clear ya, mungkin tahu program studinya apa, tapi belum tahu universitas mana yang sesuai untuk prodi ini kan. Bapak ya. So boleh lanjut ke kita. So kita juga berperan sebagai konsultan. Kita akan memberi nasihat program dengan prodi yang beliau pilih, universitas mana yang ada ditawarkan. Rekomendasi dan rekomendasi universitas mana yang terbaik. Sama ada universitas awam ataupun kalau sini panggil negeri ya, ataupun universitas swasta. So universitas swasta di Malaysia juga tidak kurang hebatnya. Ada beberapa universitas juga swasta di Malaysia termasuk ataupun tergolong di dalam 1,000 ke bawah ya dalam sinarai ranking dunia. Wah, keren sekali. Salah satunya apa itu, Pak? Kalau saya boleh sebut ada 2 lah, UCSI, Taylor's University, ada 3. Satu lagi milik Petronas. Oh, milik Petronas. Universitas Petronas. Jadi Dream Warrior nih istilahnya kalau UTP, emang mau Universitas Teknologi Petronas. Ya. Oh, Universitas Teknologi Petronas, UTP. Jadi kalau Dream Warrior emang mau berkuliah, paling pertama nih harus tahu nih
pengen program studi apa gitu kan, Betul. prodinya apa dulu. Nah, ketika bingung bisa banget nanti mungkin akan diberi bantuan atau rekomendasi gitu kan dari kedutaan Yes. sendiri gitu dari pihak Yes. kedutaan seperti. Jadi nggak usah khawatir ya di Warrior mau pilih aja, pilih dulu program studinya baru nanti bisa dikonsultasikan. Yes. Seperti itu ya, Bapak. Yes, dan kita juga banyak terlibat dalam education fair ya Oke, di education seluruh fair. Indonesia. Jadi kalau di Warriors ya, ada di mana-mana provinsi yang ada menganjurkan education fair ya. So pergilah. So mungkin kita ada di situ. Oke. Boleh dapatkan konsultasi dengan kita secara langsung di Secara situ. langsung ya. Oke, benar Dan sekali. Caca, alang-alang saya dah sebut pasal ranking tadi ya. Kita ada kalau universitas awamnya kita ada 9 universitas yang di bawah 500. Wow. Di bawah 500 dan kita kalau saya boleh sebutkan 5 terbaik lah. 5 terbaik ya, 5 Bapak. terbaik kita ada Universitas Malaya. Oh, Malaya pasti betul, Okey. Malaya. Itu kalau kita buat edu fair pun mana-mana akan Iya, tanya udah pasti UMM tertarik gitu. ya gitu. So Universitas Malaya di tangga 70 dunia. Oke. Ya, bukan 70. Asia Tenggara, bukan Asia tetapi dunia. World ranking ya, Ya, Pak ya. world Oke, ranking. oke. Kemudian yang kedua kita ada Universitas Putra Malaysia. Putra Malaysia. Di tangga ke 124. Wow, 124. Okey, Universitas Putra Malaysia ni kayak IPB, Oke, Institut IPB. Pertanian Bogor, di mana khususnya kepada agriculture. Oh, agriculture ya. Yang ketiga kita ada Universitas Kebangsaan Malaysia, Oh, ini kebangsaan Malaysia. UKM. UKM pun banyak alumninya daripada Indonesia. Oh iya, oh. Itu di tangga 129. 129. Kemudian kita ada Universitas Sains Malaysia, Sains Malaysia USM, 143. 143. Dan yang terakhir kita ada Universitas Teknologi Malaysia, khusus untuk engineering, di tangga ke 203. So kita ada 5 universitas yang terbaik di dunia yang berada di Malaysia. Ya. Dia yang di bawah ranking itu di atas 500 ya Bapak ya? Ya, Oke, benar sekali. Waduh, kayaknya emang kalau buat anak-anak teknik mungkin ya di Warrior yang anak teknik banget bisa ambil yang pilihan ke engineering tadi. Yes, Yang pilihan UTM. kelima, UTM. Dan juga kalau Malaya udah nggak usah diomongin lagi sih Pak. Yes. Pasti di Warrior udah tahu kalau universitas itu emang terbaik seperti itu ya Bapak ya. Oke, itu kan tadi memang tekniknya ya. Jadi paling pertama masalah prodi ya, menentukan prodi gitu kan, nanti dari sini mungkin dari kedutaan bisa membantu merekomendasikan seperti itu ya Bapak. Ya. Dan selanjutnya ketika sudah menemukan nih, oh pengennya di sini, pengennya di universitas ini. Nah selanjutnya itu apakah ada bantuan lagi dari kedutaan atau Okey. melangkah sendiri dengan website yang mereka cari atau seperti apa Bapak? Secara peribadi, saya lebih suka mereka melangkah sendiri. Melangkah sendiri, betul. Sebab bila kita dah bagi nasihat, mereka dah berunding dengan kita, seterusnya mereka akan mohon dengan universitas masing-masing. Permohonan melalui portal setiap universiti masing-masing. Contohnya tadi Universitas Teknologi Malaysia kan. Oke. So lihat portalnya, nanti akan ada iklan permohonan. Pasti ada iklan ya Pak, betul. So boleh mohon di situ. Sekiranya ada kendala, universitas tak respon atau lambat respon, boleh berhubung dengan kita, kita akan bantu. Pasti membantu Pasti ya? membantu. Pasti membantu. Kita pasti Oke. membantu. Kalau nak menggunakan ejen, silakan. Kita tidak ada ejen yang berdaftar di bawah kita. Okey, ataupun di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Tetapi saya akui banyak ejen ya di Indonesia ini yang mempromosikan Malaysia. Betul. So kalau mahu lewat ejen pun silakan. Silakan. Cuma ada biaya-biaya ejen lah yang harus mereka Pasti bayar. ya Pak ya, ada agennya sendiri. Cuma saya sarankan kat sini kalau bisa melangkah sendiri, ya langkah sendiri. Why not Uruskan gitu ya? sendiri kan. Kerana lebih hemat. Betul. Tapi kalau nggak mau repot-repot, nggak maunya nanti Ribet ya, ribet gitu ya. itu mau kuliah aja terus, pakai ejen Agen silakan. aja. Sekali langkah udah jadi. Ya. Jadi kalau dulu kita ramai mahasiswa kita tak tahu. Mahasiswa di Indonesia ni tak tahu. Yang mereka tahu kalau hendak ke Malaysia harus lewat ejen. Oh gitu. Sebenarnya tidak, ada optionnya. Bisa pilih Bisa sendiri sendiri. ya, bisa melangkah sendiri Yes, gitu ya. yes. Oke. Oke. Kalau tadi kan masalah mengenai apa ya? Ketika kita mau kuliah nih ya. Nah selanjutnya kan adakah program pertukaran nih mahasiswa? Okey.
untuk yang baik dari sana ke sini atau sini ke sana gitu Pak? Dari Indonesia ke Malaysia atau Malaysia ke Indonesia sebaliknya seperti itu? Secara relatifnya ya, sekarang ini memang banyak. Banyak ya? Banyak ya. Dia bergantung pertama sekali daripada kerjasama antara eye to eye tadi. Oke, eye to eye. Apa-apa pun harus ada agreement ya. Iya, agreement So ya, betul. bila ada agreement kerjasama pendidikan antara kedua institusi ini, maka berlakulah pelbagai aktiviti. Oh, Antaranya termasuklah pertukaran mahasiswa tadi. exchange. Sama ada secara 1 semester ataupun kursus jangka pendek, mungkin 1 bulan atau 2 bulan. Okey, selain daripada itu, kita juga maklum yang Kemendikbud ada program Kampus Merdeka Belajar. Kampus Merdeka, ya betul. Okey. So kita juga ada program, bukan program, kita juga memfasilitasikan beasiswa Merdeka Belajar ini kepada Kemendikbud untuk dihantar ke universitas-universitas di Malaysia. Oke. Okey, so kita ada ISMA ya. ISMA, betul. Bukan saya punya, bukan kita punya, sorry ya. Kemendikbud. Dari Kemendikbud ya. Kemendikbud ada ISMA, Indonesia International Scholarship Mobility Award, betul. and lagi satu ISMAVO. ISMAVO ni Indonesia International Scholarship Mobility Award for Vocational. Okey. So ada 2 untuk vokasi dan juga Vokasi. yang untuk prodi yang lain. Prodi, So sepanjang 1 semester Oh, 1 semester dihantar ya. ke luar negara. So kita bernegosiasi dengan bernegosiasi. Kemendikbud. So ada a few quota yang dihantar ke Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So bermula tahun 2022 yang lalu. So ada sekitar 190 penerima beasiswa 190 ya. ISMAVO ini ke Malaysia untuk program sepanjang 1 semester di sana. Oke. Sama 1 semester ya. Jadi pertukarannya dihitungnya 1 semester gitu ya, Bapak ya. Itu semua prodi atau beberapa prodi di sana atau bagaimana, Bapak? Itu bergantung kepada Kemendikbud. Oh, jadi dari Kemendikbud ya yang memberikan ini rules-nya. Jadi bila kita dapat permohonan untuk prodi ini, so kita akan arahkan ke universitas mana yang sesuai untuk yang sesuai. prodi. Oke. Seperti namanya kampus belajar, kampus Merdeka Kampus Belajar. Merdeka Belajar. Subjek yang diikuti itu tidak semestinya subjek ataupun mata kuliah yang diajar untuk prodi tersebut. Oke. Dia boleh belajar mata kuliah dari prodi lain. Oke. Itu yang Boleh dipanggil mengambil prodi lain. dipanggil Merdeka Belajar. Okey. So saya suka konsep tu yang mana pelajarnya tidak tertumpu kepada prodi mereka saja. Iya, nggak stuck di prodi itu. Ada kemahiran daripada prodi-prodi lain juga yang mereka boleh ambil. Oke. Cukup menarik sekali. Kalau tadi ada ISMA, mungkin ada pertukaran yang lain-lainnya juga ya, program pertukaran. Nah, kalau deket-deket ini Bapak, ada nggak sih Bapak yang pertukaran gitu? Di bulan-bulan ini atau? Di bulan ini belum. Belum? Saya rasa nanti mungkin buka semester sekitar Maret ya. Maret akan semester baru ya. Semester akan baru. ada pertukaran pelajar. Oke, Sudah pasti sebab setiap tahun akan ada saja akan pertukaran ada pelajar. ya. Itu bakal di Dream Warrior nih bisa ngedapetin info itu di mana? Di portal itu? Ayo kuliah di Malaysia Kalau atau? itu harus lewat institusi masing-masing. Oh, institusi masing-masing Sebab ya. kerjasamanya antara eye to eye. Oh, eye to eye. Oke, Yes. eye to eye institute. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Selain daripada kita ada prodi di Malaysia atau kuliah di Malaysia ya. Kita juga ada satu twinning program di UNPAD, Universitas Penjajaran Bandung bersama Universitas Kebangsaan Malaysia. Oke. Yang tadi di tangga 129 Iya, dunia itu. 129 betul. Prodinya adalah kedoktoran. Kedokteran, wow. Kedoktoran. So kuliahnya itu separuh di UNPAD, separuh di UKM. Oke, jadi separuh-separuh gitu ya Pak? Ya, mana 2 tahun di UNPAD, 2 tahun di Malaysia. Di UKM ya, di Malaysia. Oke. So sama ada dia Malaysian ataupun Indonesian, dia harus ke UNPAD dahulu untuk 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya? Okey. So selepas itu 2 tahun berikutnya barulah kumpulan ini bergerak ke Malaysia. Oke. Itu twinning program. So kalau tak nak full program di Malaysia, boleh twinning program dengan UKM dan UNPAD. Dan dekat kita UKM. tengah
kita tengok lagi potensi-potensi twinning program yang kita boleh jalankan dengan universitas-universitas di Indonesia. Oke, tapi itu baru satu itu atau Baru satu. Oh, baru satu itu Dan ya. kita harap Oke. 2023 ni akan ada lagi twinning program Yang lain dengan ya. universitas-universitas lain. Oke, yang tentunya kan bisa semakin banyak juga yang minat di twinning program itu ya Pak ya. Ya, betul. Ya. Oke. Jadi orang tua juga enggak terlalu risau kan 4 Ya. tahun di Malaysia contohnya. So, jadi tinggal 2 tahun doang. Tinggal 2 So 2 tahun di sini, 2 tahun di Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai teknik ya Bapak ya. Nah, ada nggak sih soft skill yang memang harus dimiliki nih sebagai pemuda yang ingin lanjut studi gitu Bapak? Okey. Ada nggak? Saya rasa lah yang paling penting ya. Paling penting yang paling ya, utama yang harus tu, digarisbawahi Ya. katanya gitu. Oke. harusnya mandiri. Mandiri. Ya, itu Oke, yang paling mandiri. penting. Oke, Ya, kalau nggak mandiri. bisa mandiri, memang nggak bisa ke mana-mana itu. Oh gitu. Okey. Oke. Yang seterusnya barulah kita gilapkan ataupun memperkukuhkan kemahiran-kemahiran yang lain Oke, seperti yang lainnya. komunikasinya, Komunikasi, kepimpinannya, Oke, leadership. daripada segi pemakaiannya pun juga ada skillsnya ya. Oke. Jadi semua itu harus dia nggak bisa terus dapat. Ya. Oke. Harus secara rutinnya dipraktis. Kayak Pada akhirnya bisa public gitu. speaking ya harus Iya. dipraktis lama-lama bagus gitu kan. Oke, betul. Jadi itu antara skill-skill tambahan yang perlu ada selain daripada kita mengejar sertifikat. Oke. Jadi untuk mengasah kemahiran-kemahiran ini amat penting bagi saya secara peribadi dan juga secara pengalamannya ya. So amat penting untuk mahasiswa itu terlibat dengan persatuan. Oh, persatuan ataupun gitu ya. komunitas. Oh, ataupun komunitas. Yes, Wah. kalau di Malaysia kita panggil persatuan ya. Oh, persatuan kalau di Malaysia. Kalau di sini komunitas Ya, kan. betul. So pelbagai komunitas yang ada yang boleh kita join ya. Oke. Contohnya yang tadi saya sebut komunitas Malaysia yang ada di sini PKPMI ya, Persatuan PKPMI. Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia. Juga kita juga ada kalau di mahasiswa Indonesia yang di Malaysia tu kita ada PPI. Oke, PPI. Persatuan Pelajar Indonesia di sana. Betul. Jadi selain itu sebelum ke sana ni Ya. untuk memperkukuhkan mungkin kita ada komunitas yang seperti komunitas kejar mimpi. Oke. Yang mereka harus aktif berpartisipasi supaya kebolehan seperti Caca sekarang ini dapat digilap. Oke, Jadi betul. saya serulah Oke, saya betul. seru kita promote sikit. Ya. Tapi bagus ya, bagus Oke. komunitas ini bagus. So saya amat menyeru the warriors di luar sana agar berpartisipasilah Betul dengan sekali. komunitas kejar mimpi. Betul. Ya, memang komunitas kejar mimpi kan memberikan wadah juga sebagai wadah untuk mengembangkan soft skill yang ada, Ya, baik betul. leadership, kemudian mungkin public speaking, Betul. gitu kan ya, dan soft skill yang lain juga seperti itu ya Bapak Yes. ya. Dah, itu mungkin mengenai ya salah satunya ya Pak, memang komunitas kejar mimpi paling tidak nih dari pemuda-pemuda Indonesia atau generasi muda Indonesia jangan sampai lah ya nggak ikut gitu kan namanya komunitas atau organisasi-organisasi atau persatuan yang memang bisa mengembangkan soft skill kita sendiri seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada nggak website nih mengenai gimana tempat informasi di mana kita bisa mendapatkan semua informasi itu, website apa Pak? Bisa disebutkan mungkin? Kita juga ada portal ya. Ya, Portal itu portal. bukan di bawah Education Malaysia Indonesia, tetapi di bawah kita punya private wing, Education Malaysia Global Services, yang mana portal itu dinamakan Discovery Education in Malaysia. Oh, Discovery Education Malaysia. So Oke. just type Discovery Education in Malaysia. So di Google akan keluar portal tersebut. Akan keluar portal. Okey, Apa itu, untuk Pak? portal tadi tu kita boleh lihat prodinya, Oh, ada universitasnya, juga di situ ya, prodi. biayanya. So Ada biaya biaya yang juga. penting. Iya, kan? betul. kan? Estimasi biaya Betul. ya. So boleh tengok ya portal tadi tu untuk lihat detail ini. Juga kita juga ada apps. Tapi apps ini kita masih baru bangunkan untuk peringkat Android. Oh, Android. Oke. So kalau iOS masih belum iOS lah. belum ya. Belum. Oh. Portalnya namanya Ayu Kuliah. Ayo kuliah. Ah. Oke, Ayo kuliah. Baru So, bisa di app di Android. Android saja ya, So Play boleh Store lihat ya. prodinya, universitasnya juga feesnya. Cuma fees saya tekankan di sini. Fees kita solid.
Kalau dinyatakan sebanyak itu ajalah solid. Ya, kita nggak ada Tambah? uang Pangkal pangkal, nggak ada ya? uang Oke. pembangunan. So itu kena Oke, ada. jadi Cuma di Warrior tenang nih ya, Ya. tenang nggak akan ada penambahan uang Ya. lagi selain Ya. kayak gitu karena udah pasti ya, itu dia cuma solid ya. pertambahan untuk tengok movie dia untuk pergi ke kafe-kafe gitu Betul, kan. kafe gitu kan ya Pak, dan lain sebagainya ya. Iya. Jadi di apps itu sendiri udah komplit ya Pak, apapun informasi mengenai prodi, biaya, terus mungkin Universitasnya, tekniknya, lokasinya di mana. lokasinya, Ya, oke. mungkin yang mau di sekitar Kuala Lumpur boleh tengok universitas mana di sekitar Kuala Lumpur. Di daerah situ di mana. Jadi udah ke plot gitu ya Pak. Ya. Ada daerah sini, daerah Yes. sini, daerah sini gitu. Kalau orang tuanya mungkin risau nggak mau dia nanti culture shock ya di kota yang besar kan. Mau yang agak pinggir sedikit mungkin dia akan tengok lokasi yang agak jauh daripada Kuala Lumpur. Oke, dan selanjutnya pada akhirnya kita ada pesan nggak sih Pak? Tapi sebelum mengakhiri ya, ada pesan khusus untuk memotivasi nih pemuda Indonesia Waduh. biar bisa lanjut atau studi ke Malaysia ataupun motivasi untuk terus belajar nih Ya. dalam segi apapun, baik soft skill ataupun yang lainnya seperti itu. Baik. Kalau motivasi ya, Iya, kalau boleh motivasi. saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti bermimpi. Jangan pernah berhenti bermimpi. Ingat ya di Warrior, jangan pernah berhenti bermimpi. Oke. Dan tetapi Tetapi, jangan sampai tak bangun oke. dan terus bermimpi. Kan? Jadi atau persamaannya jangan tidur aja gitu Jangan ya, Pak? tidur aja terus bermimpi ya, karena Iya. mimpi itu harus ada dan harus dikejar. Oke, harus dikejar. sadar dulu Harus dan sadar harus- dan kejar kan. Walau bagaimanapun kita pada ketika ini mungkin ya di luar sana ada yang kita ada pelbagai background, ada yang amat cemerlang dalam akademik, ada yang tidak berapa cemerlang dan sebagainya. Tetapi setiap individu ini ada mimpinya, Oke. ada impiannya masing-masing. Ada impiannya masing-masing Jadi ya. jangan pernah berhenti daripada bermimpi, jangan pernah berhenti daripada berimpian dan kejarlah impian ataupun mimpi setiap individu tersebut. Okey, InsyaAllah kita akan berjaya. Okey, Dan saya juga tidak pernah menyangka saya akan di sini, di Oke, depan gitu ya. ini Di pada hari depan ini. ini ya, pada hari Tapi ini gitu ya. dikarenakan mimpi saya dulu saya pernah bermimpi, saya punya impian dan akhirnya saya di sini hari ini. Oke, dan semuanya juga butuh proses Ya, usaha, betul. doa seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau boleh tahu emang dulu mimpinya memang menjadi konselor atau gimana Pak? Tidak. Atau tidak. Oh, tidak. Kita macam saya hanya bermimpi untuk menjadi seorang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan alhamdulillah seiring perjalanan usia kejayaan demi kejayaan diraih. Ada juga kegagalan. Ada juga pasti ya. Itu Fase itu tidak ada ya. dinafikan. Terus naik kehidupan itu ada. Tetapi alhamdulillah kita dapat harungi dengan baik. Oke, di sini Caca ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada CIMB Niaga dan juga Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Terima kasih untuk Bapak juga sudah hadir di samping saya, memberikan kesempatan kepada saya dan juga CIMB Kejar Mimpi ini untuk bercengkerama secara langsung nih ya pada podcast kali ini di Lumpia X Embassy ini. Dan semoga ini memang bermanfaat ke depannya seperti itu. Oke, Dream Warrior, jangan lupa juga nih ya buat kamu dengerin podcast seru lainnya hanya di aplikasi Kejar Mimpi. Di sana juga ada artikel inspiratif, video mentoring, live webinar, dan forum diskusi tukar pikiran juga. Wow, oke saatnya Caca pamit. Thank you for attention. God bless you, God love you. Sampai jumpa. Bye.